Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tatik Susanti Rahayu, ya, yang akan menampilkan video tayangan IPA kembali. Sebelum kalian menyaksikan tayangannya, kalian bisa klik dulu tanda like, share, dan jangan lupa komen untuk membangun yang positif-positif ya, agar channel ini terus bisa berkembang. Jangan lupa juga klik subscribe. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang perkembangbiakan hewan. Kalau sebelumnya sudah ditayangkan perkembangbiakan hewan secara generatif, sekarang akan dikupas habis tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti juga tumbuhan, hewan juga berkembang biaknya dengan dua cara. Bisa dengan generatif, tapi juga bisa dengan vegetatif. Ya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan aseksual. Jadi, vegetatif ini cara reproduksinya tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina dan berasal dari satu induk. Nah, apa aja sih perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Ada 3, ada membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah tunas. Merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara pembentukan tunas, sesuai dengan namanya tadi. Ditandai dengan munculnya tunas pada sisi tubuh induk hewan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini, tunas yang membesar pada tubuh induknya tersebut akan terlepas dan menjadi individu baru. Nah, salah satu contohnya adalah hidra. Ini hidra ya. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri tersebut akan menjadi hidra baru. Nah, ini contoh hewan lain selain hidra tadi ya. Ada ubur-ubur ya, yang suka di SpongeBob ya, menangkap ubur-ubur. Nah, ternyata ubur-ubur berkembang biaknya dengan bertunas. Ada hewan karang dan hidra. Selanjutnya, selain tunas ada fragmentasi. Perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria ya, atau cacing. Kalau kalian tidak tahu planaria apa sih itu cacing ya. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau kalian menemukan cacing di kamar mandi misalnya ya, atau di pekarangan kalian potong, dia akan tumbuh kembali untuk menjadi individu baru. Jadi kalau dipotong makin banyak. Fragmentasi ini hampir sama dengan membelah diri. Ya, cara berkembang biak vegetatif yang terakhir itu membelah diri karena dilakukan dengan pemotongan tubuh. Namun, ukuran tubuh induk dan anaknya dapat dibedakan. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contoh hewannya adalah planaria, tadi ya, cacing pipih, dan bintang laut. Jadi kalau kalian ketemu cacing, kalian potong-potong, ya dia akan makin banyak karena regenerasinya tinggi. Semakin dipotong, semakin tumbuh lagi. Ini contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Ada planaria ya. Ini contoh cacingnya. Kalian coba potong, tumbuh lagi menjadi individu yang baru. Selain planaria, ada juga ini adalah bintang laut. Oke, yang ketiga
adalah membelah diri, merupakan cara perkembangbiakan dengan membelah dirinya. Cara perkembangbiakan ini terjadi pada hewan bersel satu. Membelah diri adalah perkembangbiakan dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau protozoa. Bersel satu itu tadi ya. Protozoa berasal dari kata protos, yang artinya hewan, dan zoon yang artinya pertama. Misalnya ada amoeba, paramecium, dan euglena. Contohnya ya. Nah, contoh hewan membelah diri, ini amoeba ya. Jadi dari inti sel, dia membelah menjadi dua, kemudian membelah lagi jadi individu-individu baru ya. Nah, dinding sel, inti sel, cairan sel, membelah jadi individu baru. Oke, bisa dipahami untuk vegetatif. Tadi ada tunas, ada fragmentasi, dan juga membelah diri. Nah, agar lebih paham, jangan lupa kalian catat informasi-informasi penting yang menurut kalian, oh ini cukup penting nih ya, di buku catatan kalian. Lalu kalian menyelesaikan 2 soal di bawah ini. Yang pertama, tuliskan tujuan setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Apa sih tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan berikan contohnya masing-masing 3. Jadi ibu ulangi ya, ini mohon maaf ada kesalahan ketik. Yang pertama, tuliskan tujuan makhluk hidup berkembang biak. Yang kedua, jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan beri contohnya masing-masing 3. Dan jangan lupa sebelum menyelesaikan evaluasi ini, kalian tuliskan dahulu informasi penting di buku catatan kalian. Semoga bisa kalian pahami dan menjadikan kalian mudah dalam menyelesaikan evaluasi kali ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Dan jangan lupa tolong untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.